Dan anggota Komisi 7 yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati, sesuai dengan arahan dari pimpinan, kita mengacu kepada asumsi dasar sektor SDM. Baik, saya akan mulai. Pertama, Pak Menteri, untuk mengkolaborasi terhadap target-target ini, saya kira saya nggak tahu apakah format ini sudah baku, saya nggak tahu. Semestinya PNBP-nya juga harus tayangkan di sini juga, Pak. Biar kita tahu bagaimana gerakan kinerja dari SDM ini terkait dengan pendapatan negara. Karena kalau saya lihat di sini, Pak Menteri, terkait dengan PNBP ini ada 1 sampai 16 nih Pak ya, unit-unitnya gitu loh. Apakah ini sudah terakumulasi dari kinerja di bawah misalnya SKK Migas? Apakah sudah termasuk di sini Pak pendapatannya? Nah, ini perlu juga nih Pak. Apakah memang terkait dengan misalnya Dirjen Migas, Ketenagalistrikan, ini apakah pendapatan apa ini sebenarnya? Apakah sudah masuk dalam kinerja dari SDM keseluruhan gitu loh? Ya, itu penting Pak disampaikan karena bagaimanapun kita mau mengetahui bagaimana kinerja dari SDM ini terkait secara holistik seperti itu. Itu terkait PNBP. Berikutnya, saya boleh kasih masukan Pak. Pak Menteri, ini kan kalau kita melihat kan ini lifting migas gitu ya. Ya, lifting minyak bumi, gas bumi. Saya tidak tahu apakah ini kan saya melihat secara holistik Pak. Apakah Aftur tidak di Bapak kelola gitu? Aftur. Ya, harusnya disampaikan juga ke kita. Kita kan bicara ini kan bicara sumber daya. Ya, walaupun itu tidak subsidi Pak Menteri, tapi paling tidak kita bisa bagaimana kebutuhan di sini ada lifting ini artinya kan hasil dari lifting itu dijual keluar gitu ya, baik dalam dan keluar. Saya ingin tahu juga sebenarnya kebutuhan minyak di Indonesia ini berapa Pak? Day to day gitu kan. Dan juga maksud saya adalah berapa dari kebutuhan ini yang bisa dipenuhi oleh dalam negeri, produksi dalam negeri. Dan berapa yang ekspor atau import gitu loh. Berapa? Saya kira ini perlu tahu juga nih secara menyeluruh gitu loh. Berapa sebenarnya yang peredaran minyak, peredaran gas, peredaran aftur di Indonesia. Ini sebenarnya kan harus tahu kita. Nah, ini saya kira penting juga Pak, karena kita mau mencegah kembali lagi bahwa ada ruang-ruang pendapatan negara ini bisa jebol. Tidak bisa ditarik Pak. Kalau yang dibaca-baca ini mudah ditarik. Lift ini bisa, SKK bisa tarik. Tapi yang di luar ini, bagaimana kita mengawasinya? Contohnya BBM industri, bagaimana kita mengawasinya? Saya nggak melihat ini berapa sebenarnya kebutuhan BBM minyak di Indonesia ini, tidak ada. Biar kita lihat lagi, akhirnya apa? Pendapatan kita bisa kita lihat lagi yang lain. Tidak hanya dari SKK aja, yang lain juga bisa. Misalnya import, karena perdagangan minyak, sepemahaman saya, semua di situ harus ada pajak-pajak yang harus dipenuhi. Ya. Nah ini yang saya kira kami mohon penjelasan dari Pak Menteri agar apa? Negara ini jangan jebol lagi pendapatannya dari sisi. Contohnya aja, saya kira minyak industri, contohnya gitu loh. Ya, karena banyak pengaduan ke saya Pak terkait perdagangan minyak industri luar biasa gelapnya Pak. Susah. Makanya saya deklarasikan pada pertemuan berikut yang lalu bahwa di Indonesia ini ada oil and gas laundry. Ada Pak. Itu ada. Dan ini merugikan negara terkait pendapatan negara. Kenapa?
Ini kita tidak tahu nih pemetaan berapa sebenarnya konsumsi minyak di Indonesia ini. Jadi susah memeta. Kita hanya berkutat dari ya lifting lah, ya itu terus minyak tanah itu. Ini juga harus dipaparkan sama kita. Saya kira kita sebagai anggota Komisi 7 berhak mengawasi ini juga. Bagaimana transaksi putaran-putaran minyak di Indonesia ini gitu loh. Kita lihat gitu loh. Saya tidak tahu bagaimana Kementerian SDM melakukan pengawasan terhadap perdagangan minyak di Indonesia ini. Dan itu perlu dijelaskan. Dan dari lifting juga kita bisa mau lihat berapa sebenarnya dari lifting ini yang keluar dan digunakan di dalam. Jadi Pak Menteri ini mohon penjelasan. Ini penting bagi saya. Karena ini terkait pendapatan negara yang selama ini jebol. Tidak bisa diawasi gara-gara pengawasan kita. Atau ini mungkin bisa jadi pembiaran atau apa sih nggak tahu juga. Atau ketidakmampuan bisa saja. Bagaimana mengawasi semua, bagaimana perdagangan minyak itu terjadi di luar sana. Ini yang saya kira saya rekomendasi konsentrasi dari SDM untuk mengawasi semua minyak, peredaran minyak yang ada di Indonesia ini. Ya, baik yang subsidi maupun yang industri, yang non subsidi. Ini penting, Pak. Supaya kembali lagi kita tidak mau bahwa Indonesia ini tumpahan, ya, tumpahan tempat transaksi gelap khususnya minyak. Berikutnya, Pak Menteri, terkait dengan lifting ya, cost recovery, saya kira Pak Menteri perlulah penegasannya agar apa lifting ini naik gitu loh ya. Saya kira perlu adalah ya tindakan-tindakan yang luar biasa agar ini lifting ini naik karena ini kan terkait dengan cost recovery juga. Jadi kita sangat berharap ada langkah-langkah yang strategis yang dilakukan Kementerian SDM secara menyeluruh terkait dengan lifting ini. Berikutnya, kalau kita lihat subsidi, Pak. Kalau subsidi lihat tanah solar itu naik. Ketika masuk LPG 3 kilo, di tahun 2003 8,5 metrik ton ini ya. Terus di APBN 803. Outlook-nya itu 8,12. Ini 8,12 nih. Artinya apa langkah-langkah Kementerian SDM untuk ini? Karena kalau melihat dari APBN dengan Outlook ini jauh sekali nih Pak. Jauh sekali nih. Ini apa langkah-langkahnya untuk mengantisipasi? Nah, kalau kita lihat di 2025 ya naik dia 8,17 metrik ton. Nah itu oke lah. Tapi 2024 nih apa yang harus kita lakukan gitu loh? Apa yang harus kita lakukan? Kita pas saja udah ya kalau Pak Ibu Sri Mulyani nggak mau kasih sudah. Saya yakin ini juga akan berdampak kepada masyarakat gitu, masyarakat bawah terhadap ini. Nah inilah Pak Menteri yang penting menjadi perhatian kita. Kita melihat dulu di 24 ini bagaimana. Saya lihat nih dari angka LPG, waduh ini jauh sekali Pak, 803 ke outlook-nya 8,12. Waduh ini berapa ton ini yang harus kita support lagi nih. Jadi saya kira perlu ada langkah-langkah keseriusan. Dan kembali lagi, LPG 3 kilo ini terkait dengan masyarakat bawah, Pak. Masyarakat miskin yang harus kita penuhi. Dan yang penting bagi kami, Pak Menteri, adalah bagaimana Kementerian SDM melakukan pengawasan terhadap terkait dengan migas ini. Ya, baik itu minyak, gas, dan juga aftur. Ya, ini juga perlu menjadi pengawasan. Kalau terkait dengan pertambangan nanti untuk sesi berikutnya saya sampaikan. Saya kira gitu. Terima kasih pimpinan.